Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mulai minggu ini saya akan melanjutkan materi dari TK 3257, materi terakhir ya terkait enzim, yaitu pada bagian imobilisasi enzim. Jadi sebetulnya apa yang disebut dengan imobilisasi enzim? Jadi kalau di pertemuan-pertemuan lalu Anda mungkin sudah diberikan materi dan sudah berdiskusi ya terkait penggunaan enzim. Jadi pada dasarnya yang namanya imobilisasi atau amobilisasi enzim, ini kalau pakai slide Pak Ukan, istilahnya adalah amobilisasi enzim. Ini merupakan cara menggunakan enzim dengan cara dimodifikasi, ya, yang tadinya Anda melarutkan enzim bersama dengan substrat yang mau dikonversi. Tapi di sini karena enzim itu harganya cukup mahal, kemudian kalau dia terlarut bersama substrat, kemudian nanti berarti kan nyampur dengan produk ya, ini nanti pemisahannya akan repot di akhir. Nah, sehingga untuk meminimalkan hilangnya enzim karena susah dipisahkan, maka enzim ini dibuat menjadi bentuk tidak terlarut. Ya, ini jadi namanya adalah bentuk terimobilisasi atau tertahan gitu ya. Sebetulnya kan imobilisasi kan artinya kan bentuknya adalah tertahan. Nah, enzim yang terimobilisasi atau disebut juga enzim amobil, ini yang secara fisik dia ditahan atau dikurung di dalam support tertentu atau bahan pengemban tertentu atau ruang tertentu, namun tentunya tetap harus punya aktivitas katalitik ya. Maksudnya ya, walaupun dia diimobilisasi, enzim ini tetap harus bisa menjalankan fungsinya sebagai katalis. Jadi sekedar tambahan info, istilah immobilized enzim atau enzim amobil ini mulai digunakan pada tahun 71. Sebelumnya ya disebut saja dia sebagai enzim yang tidak larut ya, atau water insoluble enzyme, atau trap enzyme, atau fixed enzyme, atau matrix supported enzyme. Karena pada dasarnya ya enzim dibuat menjadi tidak larut dengan cara diperangkap atau ditahan pada suatu matriks. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau enzim ini digunakan dalam bentuk terlarut, ya artinya antara substrat maupun enzim, dan biasanya kan substratnya fasa cair ya, kemudian maksudnya substratnya itu dilarutkan dalam medium cair, kemudian enzimnya juga disuspensikan, dilarutkan dalam medium cair, sehingga antara enzim dengan substrat itu nanti akan homogen atau berada dalam kondisi satu fasa. Tapi kalau enzimnya itu kemudian Anda imobilisasikan, ya, baik itu nanti dengan metode imobilisasi tertentu, biasanya kan menggunakan support atau bahan pengemban yang padatan, sehingga nanti sementara substratnya kan tetap terlarut di dalam jadi fasa heterogen. Ya, antara substrat dengan enzimnya menjadi heterogen ya, jadi beda fasa. Nah, sehingga sebetulnya pas di kuliah bioreaktor juga sudah disinggung ya, ketika ada dua fasa di dalam reaktor, maka pengaruh dari hambatan perpindahan itu menjadi signifikan atau menjadi muncul. Kalau Anda larutkan semuanya, enzim dan substratnya itu terlarut dengan baik di dalam cairan, maka Anda bisa sangat-sangat meminimalkan hambatan perpindahan. Sehingga betul-betul yang mengendalikan konversi substrat menjadi produk itu adalah si reaksinya. Tapi ketika Anda imobilisasi enzimnya ya, dengan harapan enzimnya itu nanti bisa dipakai lagi, gampang dipisahkan, maka yang muncul, tantangan yang muncul itu adalah hambatan perpindahan menjadi signifikan, menjadi ada gitu ya, menjadi bahkan bisa jadi mengendalikan reaksi konversi substrat menjadi
produk. Ya, jadi Anda perlu pahami bahwa setelah Anda melakukan imobilisasi enzim, Anda pun akan mendapatkan kelemahan ya. Jadi ada tantangan yang perlu diperhatikan. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Jadi kalau terlarut secara konvensional, enzimnya dilarutkan, yang menjadi tantangan adalah enzimnya susah diambil. Jadi perolehan kembali enzim itu sulit. Kemudian kalau Anda ingin tetap mengambil enzim yang terlarut ini ya, berarti kan Anda mungkin harus menambahkan zat kimia tertentu, atau Anda harus mengubah kondisinya gitu ya. Kondisinya itu maksudnya pH dan temperatur. Bisa jadi Anda akan mendapatkan enzim yang kondisinya sudah tidak bisa diselamatkan lagi ya, jadi enzimnya terdenaturasi. Nah, sehingga ini menjadi tidak ekonomis. Ini tetap bisa dilakukan ya, maksudnya kebanyakan kalau proses reaksi itu menggunakan enzim yang terlarut, itu biasanya memang tidak menginginkan enzimnya diambil kembali. Jadi memang hanya ingin mengambil si produk. Ya, nah ini dipilih kalau memang secara operational cost harga enzim ini oke untuk digunakan secara terlarut atau digunakan sekali pakai. Nah, kalau ternyata operational cost-nya itu tinggi ya, karena mungkin harga enzim kan beberapa jenis enzim harganya cukup mahal, sehingga kalau hanya dipakai sekali itu OPEX-nya sangat tinggi, maka dilakukan imobilisasi. Ya. Ketika diimobilisasi, maka yang perlu disesuaikan adalah tentunya jenis reaktornya ya. Jadi kalau Anda menggunakan reaktor yang untuk enzim terlarut, Anda bisa menggunakan jenis tangki berpengaduk biasa. Ya, Anda bisa aduk dengan baik, hambatan perpindahannya kecil sekali, ya. Atau reaksinya yang menjadi pembatas. Tapi kalau Anda imobilisasi, mungkin Anda tidak bisa lagi bebas menggunakan jenis reaktor berpengaduk. Karena nanti mungkin kalau dia diaduk, si supportnya bisa hancur. Terus enzimnya menjadi terlarut kembali. Nah, sehingga ketika enzimnya itu dalam bentuk diimobilisasi, biasanya reaktornya menggunakan reaktor jenis pipa. Ya, reaktor jenis pipa atau kolom, kemudian enzim yang tadi yang sudah diimobilisasi tadi kan bentuknya adalah bentuk padat ya. Jadi Anda masukkan ke dalam reaktor. Nah, di sini menjadi bentuk reaktornya adalah bed reaktor ya, atau reaktor unggun. Bisa fixed bed, bisa fluidized bed ya, atau di sini sebutnya adalah packed bed. Ya, jadi keseluruhan panjang atau tinggi reaktor ini Anda isi dengan enzim, sehingga enzimnya dalam kondisi diam, kemudian substrat yang ada di dalam medium itu dialirkan. Sehingga nanti ketika si cairan substrat ini mengalir, sambil mengalir, dia akan ketemu dengan enzim yang ada di dalam support, atau yang ada di permukaan support. Nah, ketika ketemu dengan enzim ya tentunya akan terkonversi menjadi produk. Sehingga nanti di aliran keluaran itu substratnya akan berubah menjadi produk. Ya mungkin masih ada sisa substrat tapi kecil ya, karena substrat yang belum bereaksi itu mungkin akan bereaksi lagi dengan enzim berikutnya. Nah, kalau kebutuhan pengadukannya itu signifikan ya, untuk mengatasi hambatan perpindahan di sekitar permukaan si support ya, Anda mungkin masih Anda ingat lagi yang kasus, ada 2 kasus ya. Kalau terikat itu kasusnya seperti apa, kalau yang terperangkap itu kasusnya seperti apa. Nah, kalau ternyata kebutuhan meminimalkan hambatan perpindahan di permukaan support itu tinggi ya, Anda butuh sekali untuk meminimalkan hambatan perpindahan di permukaan support, maka si reaktornya itu Anda bisa ubah mode operasinya menjadi fluidized bed. Jadi tidak seluruhnya diisi dengan
enzim, ya, tidak seluruhnya diisi dengan enzim yang terimobilisasi. Anda alirkan medium dengan kecepatan yang lebih tinggi gitu ya, dengan harapan ya nanti aliran dari si medium ini sekaligus akan menggerakkan enzim ini. Ya, jadi bentuknya menjadi fluidized. Ya, jadi dia si supportnya dan enzimnya itu akan bergerak. Nah, dengan mengimobilisasi enzim, membuat menjadi bentuk reaktor pipa seperti ini ya, baik yang packed bed maupun fluidized bed, ini selain bisa enzimnya tetap ada di dalam reaktor ya, dia tidak akan terbawa keluar, maka dengan modifikasi jenis reaktor seperti ini, Anda bisa menggunakan enzim secara berulang dan prosesnya bisa dilakukan secara kontinu. Kira-kira seperti itu. Nah, mode reaktor yang bisa digunakan untuk meminimalkan hilangnya enzim sebetulnya dengan bioreaktor jenis membran. Jadi kalau seperti ini adalah pengembangan reaktor yang bentuk tangki ya. Jadi tangki berpengaduk. Nah ini enzim dan substrat ini tetap dicampur ya, disuspensikan di dalam reaktor, kemudian diaduk gitu ya, sehingga enzim dan substrat itu bisa ketemu secara langsung ya. Enzimnya tidak perlu diimobilisasi. Tapi di sini teknik imobilisasinya adalah memastikan si enzim itu tidak terbawa aliran keluar. Hanya produk yang bisa terbawa aliran keluar. Ini juga termasuk modifikasi reaktor bentuk enzim terimobilisasi. Walaupun secara langsung enzimnya tidak Anda imobilisasi. Walaupun bisa juga enzimnya diimobilisasi ya, tapi ini secara umum bentuknya adalah tetap tersuspensi, tapi menggunakan membran ya. Fungsi membran ini adalah untuk memastikan hanya produk yang bisa keluar dari reaktor. Berdasarkan apa? Ya tentunya berdasarkan ukuran molekul dari si produk. Ya. Jadi membrannya memastikan enzim tidak lewat, tapi produknya bisa lewat sehingga nanti enzim tetap tertahan di dalam reaktor. Maka ini pun disebut reaktor enzim terimobilisasi karena enzimnya tertahan di dalam reaktor walaupun mungkin tidak menggunakan support. Sebagai penahan menggunakan membran. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Saya izin bertanya. Yuk, silakan. Berarti kalau untuk amobilisasi enzim itu berarti berlaku untuk enzim yang ekstraseluler ya Pak? Atau bisa intra juga? Ini enzimnya sudah dalam kondisi murni ya. Jadi kalau yang Anda sampaikan yang ekstraseluler atau intraseluler, berarti yang masuk kan bukan enzim, tapi sel. Ya kan? Jadi kalau yang seperti ini memang sudah bentuknya enzim. Jadi sudah bukan enzim intra atau enzim ekstraseluler. Jadi enzimnya dipurifikasi dulu, mau intra boleh, mau ekstra boleh. Dulu dipurifikasi dulu sehingga murni enzimnya baru digunakan. Nah nanti kalau sel, nah selnya itu ada lagi, ada teknik untuk mengimobilisasi sel. Nah kalau sel yang diimobilisasi, sementara enzimnya ataupun produknya yaitu yang harus sifatnya ekstraseluler. Kalau sel yang diimobilisasi. Tapi kalau enzim saja yang diimobilisasi, Anda tidak perlu memperhatikan dia dulu intra atau ekstraseluler. Kan sudah terpurifikasi, sudah termurnikan. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, mungkin sebelum kita masuk ke bagaimana cara mengimobilisasi enzim, teknik-tekniknya seperti apa, ini ada sedikit video pengantar ya terkait teknik imobilisasi enzim. Jadi mungkin silakan diperhatikan
Walaupun pada kuliah bioreaktor mungkin sudah sekilas disampaikan ya, tapi nggak apa-apa karena ini kuliah enzim, jadi saya putarkan lagi. Sebentar. Hey guys, quick biochemistry basics here. Let's talk about enzyme immobilization. The phenomenon in which enzyme is attached to an inert insoluble material is called enzyme immobilization. There are several ways in which enzyme immobilization can be done. These include adsorption, ionic binding, covalent binding, and entrapment method. Let's talk about adsorption. This method involves binding of enzymes on inert carrier such as activated charcoal, silica, or clay. The adsorption involves weak attractive forces such as hydrogen bonding and van der Waal interaction. Because of these weak attractive forces, the enzyme activity is not affected. However, change in pH, ionic strength, and temperature can affect enzyme binding. Ionic binding. Ionic binding of enzymes can be carried out using ion exchange resin. These materials have a positive or negative charge depending on the pH. The most common ion exchange materials used are DEA cellulose or CM cellulose. DEA cellulose has a positive charge and can interact with enzymes having negative charge. During this process, it is necessary to maintain pH, ionic strength, and temperature because any change in these factors can disrupt the binding of enzyme. Covalent binding. Covalent binding is permanent method for enzyme immobilization. This method involves covalent bond formation between the functional group of the carrier and the functional group of the side chain amino acids of the enzyme. The advantage of covalent binding is that immobilization is not affected by external factors such as pH and presence of ions. However, it should be noted that catalytic site of enzyme should not be affected during immobilization. Entrapment method. This method involves trapping of enzymes in matrix of gel. This is a cost-effective method as enzyme is trapped and gel can be reused many times. The recovery of enzymes after the reaction is complete is also very easy. Baik, tadi sudah disampaikan sekilas ya. Jadi pada dasarnya ada dua metode untuk mengimobilisasi. Satu adalah yang diikat dan yang kedua adalah dengan entrapment. Jadi ada yang ditahan atau diikat, yang kedua adalah dengan dijebak atau entrapment. Nah, kalau yang diikat sendiri atau ditahan sendiri, tadi ada adsorption, ada ionic binding, dan ada covalent binding. Nah, secara umum, yang perlu diperhatikan ketika Anda akan melakukan imobilisasi, itu adalah memilih support atau bahan pengemban yang akan digunakan untuk mengimobilisasi. Ya, sehingga di sini yang perlu diperhatikan
utamanya adalah gugus-gugus fungsi dari sisi aktif enzim itu tidak boleh ikut campur. Maksudnya adalah tidak boleh terlibat di dalam reaksi imobilisasi. Karena nanti kalau terjadi reaksi dengan gugus fungsi di sisi aktif, ini akan menurunkan atau mengganggu aktivitas katalitik dari si enzim. Oke, yang kedua tentunya bahan dari support ini tidak boleh yang sifatnya toksik, sehingga nanti malah akan menginhibisi kerja dari si enzim. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan adalah khususnya kalau Anda memilih metode adsorpsi ataupun ikatan ionik ya, ini Anda perlu memperhatikan temperatur dan pH. Karena perubahan temperatur, perubahan pH, maupun perubahan ion-ion di dalam medium ya, ini nanti akan berpengaruh pada kekuatan ikatan antara si support dengan si enzim. Ya. Sehingga kondisi operasinya itu harus selalu terjaga. Jadi kalau Anda menggunakan, khususnya kalau Anda menggunakan teknik adsorpsi maupun ikatan ion, pH, temperatur, kemudian kekuatan ion dari si medium itu harus benar-benar dijaga pada kondisi optimum dari enzim yang terimobilisasi tadi. Metodenya tadi sudah disampaikan adalah dengan carrier binding. Carrier binding ini yang masuk ke sini adalah yang absorpsi dan ikatan ion. Kemudian ada ikatan silang ya. Ikatan silang adalah cross-linking. Kemudian entrapping. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang paling ya kita bisa katakan ini paling umum juga, paling sederhana. Metode ikatan dengan bahan pengemban atau carrier binding method. Jadi cara imobilisasi ini berdasarkan prinsip si enzim itu diikatkan secara langsung pada suatu bahan pengemban yang mana bahan ini tidak akan larut di dalam air. Yang perlu diperhatikan, satu tadi pemilihan bahan pengembannya, pemilihan si supportnya, kemudian teknik pengikatannya atau teknik menempelkan si enzimnya. Banyaknya enzim yang terikat pada support dan aktivitasnya setelah imobilisasi itu nanti akan sangat bergantung pada sifat si support ini. Nah, apa saja yang diperhatikan terhadap si support ya untuk imobilisasi yang tipe carrier binding? Pertama itu adalah ukurannya ya, ukuran partikelnya berapa, kemudian luas permukaannya, kemudian rasio molar antara gugus hidrofilik terhadap gugus hidrofobik ya. Jadi nanti yang akan mempengaruhi interaksi pelekatan si enzim dengan si support, kemudian komposisi kimia dari si supportnya. Nah, umumnya kalau rasio, nisbah itu rasio ya, antara gugus hidrofilik dan luas permukaan itu naik, ya, ini jumlah enzim yang bisa nempel itu juga naik. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa mengkorelasikan kenapa kalau suatu support itu punya nisbah atau rasio antara gugus hidrofilik dan luas permukaannya itu tinggi, maka enzim yang bisa nempel atau enzim yang bisa terikat itu juga akan makin tinggi. Ada yang bisa membayangkan korelasinya? Fatoni, ada? Mungkin kalau luas permukaannya lebih besar berarti kan si enzim yang bisa menempel jadi semakin banyak ya Pak. Iya, kalau luas permukaan iya. Tapi apa korelasi dengan gugus hidrofilik? Untuk gugus hidrofilik, mungkin kan dari enzimnya sendiri kan ada banyak gugus-gugus fungsi yang
membuat enzim tersebut itu bersifat suka air juga, jadi mungkin bisa attach satu sama lain dengan si carrier-nya, Pak. Oke, kalau dari gugus hidrofilik, kan Anda tahu ya, gugus hidrofilik ini adalah gugus yang umumnya adalah gugus yang polar, yang suka air. Nah, kalau gugus hidrofiliknya ini cukup banyak, ya, luas permukaannya itu makin banyak, berarti enzim ini akan makin mudah mendekat, ya, makin mudah mendekat ke si permukaan supportnya, ya, karena gugus hidrofilik ini karena dia akan gampang, misalnya gugus hidrofilik apa sih? OH gitu ya. Gugus yang polar, tapi ini, nah kalau enzim ini atau ketika si gugus hidrofilik ini makin banyak, ya, barrier antara air dengan support dengan enzim itu akan semakin turun, ya. Tahanan yang diberikan oleh si support, tahanan itu maksudnya penolakan yang diberikan oleh si support terhadap si enzim itu akan semakin kecil, ya, karena interaksi antara si gugus hidrofilik dengan si airnya itu makin baik, ya, sehingga akan makin mudah menempel ke permukaan enzim, ya. Enzim makin mudah nempel ke permukaan support, gitu ya. Ya, walaupun Anda tahu bahwa enzim itu kan permukaannya banyak gugus ya, tapi rata-rata gugus yang ada pada permukaan enzim dan permukaan protein pada umumnya itu sifatnya adalah polar atau hidrofilik, sehingga dia makin gampang untuk nempel. Barrier antara air dengan si support itu makin kecil, ya. Sehingga kalau gugus hidrofilik perluasnya makin tinggi, ya tentunya enzim yang makin bisa nempel, enzim yang bisa menempel makin banyak. Kalau enzim yang bisa menempel per jumlah enzim yang terikat persatuan bahan pengemban itu makin banyak, ya aktivitas dari si enzim akan makin tinggi. Karena biasanya nanti yang Anda ukur ketika Anda menggunakan sistem enzim yang terimobilisasi itu adalah unit aktivitas. Biasa ya, enzim itu kan dikarakterisasi dengan unit aktivitas per satuan massa enzim amobilnya. Jadi kalau untuk massa yang sama dia bisa mengikat enzim makin banyak, ya tentunya aktivitasnya akan makin banyak. Oke, bahan pengemban yang bisa digunakan itu macam-macam ya. Bisa polisakarida, bisa yang memang bahan-bahan sintetis. Nah, cara nempelnya tadi sudah sempat disinggung di video tadi ya. Bisa hanya dengan adsorpsi saja. Ini yang paling lemah. Kemudian yang lebih kuat itu adalah ikatan ionik. Jadi ada interaksi ion antara permukaan si support dengan permukaan si enzim. Dan yang lebih kuat lagi itu adalah ikatan kovalen. Ya. Nah ini kita lihat satu persatu. Adsorpsi ini adalah adsorpsi fisik ya. Adsorpsi fisik biasanya ini berdasarkan adsorpsi fisik dari molekul enzim pada permukaan support yang tidak larut dalam air. Nah, ini metode yang paling sederhana, cara melakukannya juga paling gampang ya, karena kondisinya itu lunak ya, hanya di kondisi kamar, maksudnya temperatur ruangan, Anda tidak menambahkan zat-zat kimia lagi gitu ya, tinggal tambahkan support yang memang bisa mengadsorb si enzim. Jarang terjadi kerusakan enzim ya, jarang terjadi atau tidak terjadi perubahan konformasi dari molekul protein enzim. Artinya apa? Aktivitas enzim itu terjaga karena enzimnya tidak rusak. Tapi kelemahannya adalah karena hanya berbasis adsorpsi saja, maka ikatan antara molekul enzim dengan support itu lemah. Ikatannya lemah, sehingga peluang enzimnya
lepas dari support itu tinggi. Kebayang ya, karena ikatannya itu lemah, kondisinya mudah gitu ya, tapi ya peluang untuk si enzim untuk lepas dari si supportnya itu tinggi. Sehingga biasanya kalau berbasis adsorpsi yang perlu diperhatikan adalah ya tadi selain temperatur, pH gitu ya, karena temperatur dan pH itu akan mempengaruhi adsorpsi fisik. Yang perlu diperhatikan juga adalah laju alir dari si substrat. Tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh diaduk terlalu kuat gitu ya, karena nanti akan menyebabkan si enzimnya gampang lepas. Support yang bisa digunakan macam-macam ya, baik dari bahan anorganik maupun bahan organik. Ya, jadi kalau digambarkan, ini Pak Ukan sudah menggambarkan, ya hanya sekedar ditempelkan saja. Ini adalah supportnya, yang bentuk huruf E ini adalah enzimnya, yang lubang-lubang ini adalah sisi aktif enzim. Ya, sebetulnya ya yang ditunjukkan di sini ini adalah kondisi ideal ya, di mana yang nempel, yang teradsorb oleh si support itu bagian yang bukan sisi aktif. Nah, ini contoh aplikasi, jadi yang biasa digunakan untuk proses imobilisasi dengan adsorpsi itu adalah karbon aktif ya, karbon yang sudah diaktifkan sehingga dia punya rasio pori terhadap massa itu besar, sehingga nanti pori itu digunakan untuk mengabsorpsi enzim. Cara melakukan imobilisasinya cukup sederhana. Jadi enzimnya, ini contohnya adalah alfa amilase. Ini di larutan alfa amilase ditambahkan karbon aktif. Karbon aktif ini kan padatan ya. Kemudian diaduk selama waktu tertentu pada temperatur tertentu. Kemudian disaring. Ya, setelah disaring, ya nanti karbonnya itu sudah mengikat alfa amilase. Ya, sudah terbentuk, istilahnya di sini adalah kompleks antara alfa amilase dengan si karbon aktif. Baru nanti dipakai. Dipakainya biasanya bentuk kolom. Kolomnya biasanya yang packed bed ya. Yang pengadukannya tidak terlalu rigorous ya, tidak terlalu kencang gitu. Nah, ini digunakan untuk karena alfa amilase ya, konversi pati menjadi glukosa. Oke, di tabel ini sudah dirangkumkan oleh Pak Ukan. Ini slide-nya saya ambil dari slide Pak Ukan saja. Metode adsorpsi fisik itu sudah digunakan untuk enzim apa saja dan menggunakan karier atau support apa saja. Ya. Tapi pada dasarnya prinsipnya sama. Jadi dan ini tidak harus ini gitu ya, yang bisa dipakai. Sebenarnya contohnya masih banyak, tapi karena adsorpsi ya hanya sekedar interaksi antara pori dengan enzimnya saja ya. Jadi sejauh mana pori dari si karier atau support ini bisa menahan si enzim. Oke. Metode yang kedua itu adalah yang sedikit lebih kuat. Jadi ada ikatannya. Kalau tadi kan adsorpsi benar-benar tidak ada ikatan antara enzim dengan support ya. Kalau ikatan ionik ya berarti di permukaan support itu ada ion, di permukaan enzim itu juga ada ion, dan terjadi ikatan ion antara protein enzim dengan si support. Oke, walaupun pada beberapa kondisi ya, selain tempelnya itu karena ikatan ion, ada juga yang dibantu adanya adsorpsi. Ya, jadi bahan pengembannya, kariernya itu, supportnya itu memang bisa juga mengadsorpsi, tapi diperkuat dengan ikatan ion. Oke. Dibandingkan dengan adsorpsi saja, tentunya ini lebih
kuat. Dan metode imobilisasinya itu masih digolongkan kondisinya adalah yang lunak. Karena tidak memerlukan penambahan bahan kimia ya, jadi hanya memastikan si support itu memang punya ion yang bisa ngikat ion di permukaan enzim. Nah, yang perlu diperhatikan ya tentunya ikatan ion itu terjadi kalau muatan ionnya berlawanan ya. Jadi kalau memang enzimnya ini punya residu ion yang sifatnya ion negatif, ya berarti Anda harus menggunakan support yang punya residu ion positif dan sebaliknya. Tinggal memastikan itu, maka enzim akan terikat secara ionik pada si support. Jadi ini masih relatif mudah dilakukan, kemudian kondisinya itu juga lunak, dan tidak terjadi atau jarang terjadi kerusakan enzim. Tapi dibandingkan dengan ikatan kovalen ya, jadi bentuk ikatan yang setelah ini yang lebih kuat, kekuatan dari ikatan ionik itu masih lemah. Makanya biasanya dibantu dengan proses adsorpsi. Ya, penggambarannya seperti ini secara ideal ya. Jadi Anda punya residu ion positif di permukaan support, dan enzimnya punya residu ion negatif. Tentunya ionnya adalah bukan ionnya enzim ya. Residu ion negatif di sini bukan ionnya sisi aktif. Karena kalau enggak nanti kebalik ya. Bagian sisi aktif yang nempel ke R positif ini. Ya, dia akan terimobilisasi, tapi enzimnya tidak akan bisa bekerja. Jadi yang tadi di awal perlu dipastikan bahwa ion dari pusat aktif itu tidak boleh terlibat dalam reaksi pengikatan atau reaksi imobilisasi. Oke, tadi di video disebutnya pakai ion exchange ya. Jadi untuk kariernya atau supportnya menggunakan ion exchange. Jadi kalau untuk enzim, beberapa jenis enzim itu berarti menggunakan anion. Tapi enzim yang jenis yang lain ini menggunakan kation. Jadi tergantung tadi ya, apakah muatan enzimnya positif atau negatif. Nah, ini contoh yang umum digunakan, baik enzim maupun supportnya. Oke, metode yang lebih kuat lagi itu adalah ikatan kovalen. Apa sih ikatan kovalen itu? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Yang kimia organiknya dapat A? Siapa? Clarita. Ikatan kovalen itu yang ikatannya antara non-logam sama non-logam ya Pak? Non-logam dengan non-logam. Terus efeknya apa? Saya nanya, saya lupa soalnya. Apa bedanya ikatan kovalen dengan ikatan ion? Kenapa ikatan kovalen lebih kuat? Kalau di ikatan kovalen itu dia ikatannya terbentuk karena elektronnya itu dipakai bersama gitu Pak. Oke. Kalau ionik kan yang satu mendonorkan gitu. Oke, terus kenapa jadi lebih kuat kalau elektronnya dipakai bersama? Justru sebenarnya tadi saya sempat bingung sih Pak, kenapa yang metode ikatan kovalen lebih kuat. Karena kalau dulu saya ingat, ikatan ionik itu lebih kuat daripada ikatan kovalen. Bukan ikatan kovalen itu lebih kuat ya daripada ikatan ionik? Seingat saya begitu. Nggak tahu yang lain?
Ada yang masih ingat kuliah Kimornya? Natasha? Iya, Pak. Apakah Anda masih ingat? Agak bingung. Tapi setahu saya, iya kovalen yang lebih kuat yang ada pembagian elektron itu, Pak. Tapi kalau alasan lainnya saya juga bingung, Pak. Oke, ya mungkin nanti sambil dibuka lagi ya catatan-catatan kuliah Kimornya. Ikatan kovalen itu contohnya apa saja? Kan macam-macam ya. Tidak hanya yang tadi disebutkan Clarita logam non-logam. Dan betul ikatan kovalen itu ada sharing elektron. Tapi kenapa terus ikatan kovalen menjadi jauh lebih kuat daripada ikatan ionik? Maksudnya jauh lebih kuat ini tadi di video sempat disebutkan ya. Jadi perubahan pH, perubahan kekuatan ion gitu ya, perubahan temperatur itu relatif tidak memutus ikatan kovalen. Tapi kalau ikatan ionik itu akan terganggu. Jadi ikatan kovalen itu kuat dari sisi yang itu. Sehingga kalau yang ikatan kovalen itu tidak terganggu perubahan kondisi dari medium, relatif ya. Relatif kuat terhadap perubahan kondisi dari medium. Nah, ini berdasarkan ikatan antara enzim dengan support melalui ikatan kovalen. Tadi di video terlihat ya, jadi enzimnya punya gugus fungsi, kemudian supportnya juga punya gugus fungsi, dan nanti dua gugus fungsi itu yang berikatan. Nah, gugus fungsi dari enzim ini macam-macam ya, ada alfa amino, alfa, beta, gamma karboksil, sulfidril, hidroksil, imidazol, fenol, ini bisa dimanfaatkan tergantung jenis asam amino dari protein penyusun enzim. Nah, kemudian bahan pengembannya ini gugusnya biasanya yang digunakan adalah gugus diazo, gugus diazonium ya, isosianat dan halida. Ini nanti kalian bisa cek gugus-gugusnya seperti apa. Nah, yang perlu diperhatikan mirip dengan yang ikatan ion. Jadi karena gugus fungsi enzim itu juga ada di pusat aktif, jadi pusat aktif itu tidak boleh bereaksi. Jadi gugus fungsi yang direaksikan dengan si support itu harus bukan dari pusat aktifnya. Nah, caranya bagaimana? Biasanya kalau ikatan kovalen ini Anda menambahkan zat kimia tertentu. Satu adalah untuk, dan kadang tidak hanya satu zat kimia ya, satu adalah untuk memblokir pusat aktif enzim. Ya, jadi sifatnya adalah inhibitor kompetitif. Anda masih ingat, inhibitor kompetitif ini adalah molekul yang analog dengan substrat. Sehingga sebelum dia diberikan substrat, diblok dulu, tapi kan reversible ya, inhibitor kompetitif itu. Jadi ditambahin zat kimia sehingga pusat aktifnya itu terikat dengan inhibitor kompetitif dari zat tadi. Nah, kemudian Anda juga perlu menambahkan zat kimia untuk mengaktifasi permukaan si support. Ya, jadi untuk membuat gugus fungsi di permukaan support itu menjadi aktif, itu biasanya Anda tambahkan zat kimia yang lain. Contohnya yang paling umum itu adalah glutaraldehid ya, glutaraldehid, cyanogen bromid, jadi memang zat-zat yang umum digunakan untuk mengaktifkan gugus fungsi di support. Nah, kadang proses aktivasi ini selain Anda perlu menambahkan zat kimia, Anda juga perlu menaikkan temperatur. Ya, jadi untuk mengaktifkan gugus fungsi di permukaan support itu perlu dipanaskan. Kadang pemanasannya bisa sampai 80 derajat, gitu ya. Sehingga kondisi operasi dari proses imobilisasi yang pakai ikatan kovalen ini relatif tidak lunak.
karena perlu menaikkan temperatur, Anda perlu menambahkan beberapa zat kimia. Ya, jadi bandingkan tadi ya dengan metode yang adsorpsi saja atau ikatan ionik itu jauh lebih harsh kondisinya yang ikatan kovalen. Tapi efeknya ikatan antara si enzim dengan si support itu lebih kuat. Dan Anda memastikan bahwa sisi aktif enzim, karena Anda tambahkan inhibitor kompetitif ya, sisi aktif enzimnya itu tidak nempel dengan si support. Ya, tentunya Anda perlu mereaksikan kembali ya agar inhibitor kompetitif ini lepas ya. Jadi setelah Anda blok pakai inhibitor kompetitif, si support ini Anda aktifkan gitu ya dengan penambahan zat kimia dan pemanasan, maka Anda juga perlu melepas blok tadi. Sehingga nanti enzim dan carrier-nya itu nempel dengan kuat dan sisi aktif enzim itu kosong. Bisa menerima substrat. Oke, kalau digambarkan ya begini. Jadi memang ada ikatan yang kuat antara si enzim dengan si support dengan ikatan kovalen. Nah, ini mungkin jenis-jenis ikatannya tidak akan saya jelaskan terlalu detail ya. Jadi ada ikatan diazo, ada ikatan ikatan peptida dan metode alkilasi. Nah, Anda bisa lihat dari tabel-tabel setelah slide ini, kalau metode diazo itu carrier-nya apa saja, kemudian enzimnya apa saja, kemudian yang ikatan peptida juga sama ya, carrier-nya apa, enzimnya apa, dan kalau yang alkilasi seperti apa. Biar tidak menjadi kuliah kimia organik yang terlalu detail. Ya, tapi ini Anda cukup tahu metode-metode ikatan yang bisa dilakukan. Ya, jadi sama-sama ikatan kovalen, tapi gugus fungsi yang terlibat, komponen dari protein yang terlibat untuk diikatkan itu beda. Cara mengaktifkan si supportnya itu juga bisa berbeda. Nah, metode yang lain itu adalah cross-linking. Jadi sebetulnya ini ikatannya adalah ikatan kovalen ya, mirip dengan yang tadi, tapi tidak menggunakan support. Jadi yang di cross-linking itu adalah, atau yang diikatkan secara kovalen itu adalah si enzimnya. Kalau tadi enzimnya diikatkan dengan support, kalau yang cross-linking ini enzim dengan enzim diikatkan secara kovalen. Ya, jadi ini berdasarkan pada pembentukan ikatan silang intermolekul antara molekul enzim dengan bantuan reaksi tertentu. Disebutnya adalah reaksi bimultifungsi atau ya. Kenapa disebut multifungsi? Karena reaksinya ini berfungsi untuk mengaktifkan gugus fungsi dan untuk menempelkan satu dengan yang lain. Oke. Gugus fungsi yang dari protein enzim yang berpartisipasi dalam reaksi itu juga macam-macam ya. Gugus alfa amino, gugus epsilon amino dari lisin, gugus fenolik dari tirosin, tergantung, kembali lagi ini akan tergantung pada jenis asam amino yang ada pada enzim tadi. Nah, kondisinya itu mirip dengan metode ikatan kovalen. Disebutnya adalah kondisi yang tidak lunak, tapi akan menghasilkan ikatan antar enzim yang kuat. Oke, kalau digambarkan kira-kira begini. Ya, jadi bagian-bagian bukan sisi aktif ya, tentunya ini akan saling terikat satu enzim dengan yang lain. Kemudian kan enzim karena saling terikat, ini kan Anda bayangkan ini satu molekul ya. Per molekul itu saling mengikat sehingga keseluruhan akan menjadi satu molekul yang lebih besar. Sehingga fasanya menjadi fasa padat.
Sehingga nanti ketika ini masuk ke dalam medium, ya, substrat yang dilarutkan, dia akan tetap tertahan dalam bentuk padat. Nah, kadang digabung juga dengan metode adsorpsi. Jadi enzimnya itu diikatkan secara cross-linking, kemudian si apa ya sebutnya, gumpalan si enzim ini, jadi atau vlog dari si enzim ini, gabungan enzim-enzim ini diadsorpsi pada suatu permukaan. Nah, ini contoh jenis enzim dan jenis reaksi yang bisa digunakan. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Halo Pak, izin bertanya Pak, Ya. terkait adsorpsi dan ikatan silang, emang nanti pengaruhnya nanti kemana ya Pak ya? Kalau misalnya kedua metode itu digabungkan, pengen tahu aja sih. Ngaruhnya ke secara struktur, Anda akan dapatkan molekul yang lebih besar. Kenapa perlu diadsorpsikan ya? Maksudnya kenapa setelah di cross-linking masih perlu diadsorpsi? Jadi Anda akan dapatkan, mungkin kalau hanya di cross-linking saja, molekul enzimnya ini ya walaupun sudah lebih besar ya, tapi kan Anda mungkin pengen lebih gampang dipisahkan lagi, sehingga ditempelkan lagi pada suatu permukaan support. Ini Anda jangan bayangkan supportnya itu bentuknya lembaran ya. Jadi mungkin kalau di sini kan hampir semua digambarkan dalam bentuk lembaran. Tapi kan Pak Chandra sudah pernah menyampaikan ya. Jadi kalau yang model terikat atau tertahan di permukaan, ini modelnya seperti apa sih? Onde-onde ya. Jadi si kuenya itu adalah supportnya, kemudian enzimnya itu adalah wijennya. Nah, si wijen ini bisa kalau diabsorpsi saja ya Anda bayangkan si onde-ondenya itu ditempeli satu persatu enzim saja. Kan kecil-kecil ya. Nah, kalau kecil-kecil mungkin karena pori dari si support itu cukup banyak, kemudian ukurannya juga bervariasi ya, misalnya Anda menggunakan karbon aktif. Nah, kalau si enzim ini nempelnya hanya karena absorpsi, kan ya berarti kan mungkin dalam satu pori enzimnya bisa ditempeli banyak, porinya bisa ditempeli banyak enzim. Plus itu akan gampang copot. Nah, kalau enzimnya di cross-linking dulu, secara ukuran kan akan menjadi lebih besar. Kalau lebih besar, interaksi dengan porinya mungkin akan lebih kuat, lebih tertahan di porinya. Secara keseluruhan pun ukurannya juga menjadi lebih besar, sehingga dipasang di reaktornya juga lebih gampang gitu. Lebih ke situ. Jelas ya? Baik Pak, makasih Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi ini untuk memperkuat interaksi antara support dengan si enzim. Enzimnya sendiri sudah dibuat lebih besar secara ukuran dengan cross-linking tadi, kemudian dia ditempelkan pada pori si support. Sehingga interaksinya diharapkan menjadi lebih baik. Ikatannya diharapkan menjadi lebih baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, nah metode yang kedua itu adalah metode penjebakan ya. Kalau tadi model onde-onde, ini Anda bisa bayangkan model roti kismis gitu ya, di mana kismis di dalam kue itu adalah si enzimnya. Nah, sebelum masuk ke penjelasan detail, ini ada sebenarnya ini merupakan salah satu metode imobilisasi enzim juga yang gampang untuk dilakukan ya, karena Anda menjebak enzim menggunakan satu polimer gitu misalnya, polimernya itu bisa dibuat dari bahan-bahan organik, kemudian enzim itu tertahan, kemudian si polimer ini masih punya pori ya, sehingga substratnya masih bisa masuk dan masih
bisa terkonversi. Nah, ini ada satu video yang menunjukkan kira-kira membuat enzim terimobilisasi model entrapment atau metode penjebakan itu seperti apa. Enzyme immobilization and testing its application. This practical is all about enzymes. It's all about those biological catalysts that are protein in nature and folded into that three-dimensional globular shape. In this practical, yeast was used and yeast cells contain the enzyme sucrase. Sucrose solution was also used. The sucrose acted as the substrate, and the substrate was changed into glucose, which was our product. So what exactly does immobilization mean? The correct definition is that immobilized enzymes are enzymes that are fixed to each other or some other inert material. We immobilized our yeast cells by trapping them in a gel, and that gel was sodium alginate. The gel was prepared by mixing sodium alginate and distilled water in a beaker. The yeast was prepared by mixing it with distilled water in a separate beaker. The yeast solution was added to the sodium alginate, so it was added to the gel, and this mixture was mixed very well. Separately, a calcium chloride solution was prepared. The next step involved drawing up the yeast and sodium alginate mixture into a syringe. Very slowly, small amounts of the yeast and sodium alginate mixture were dropped from the syringe into the beaker of calcium chloride solution. As this gel and yeast mixture hit the calcium chloride solution, perfect beads were formed, and the function of the calcium chloride solution is to harden the beads. When all the yeast and sodium alginate was dropped from the syringe into the calcium chloride solution, we let the beads sit for 10 minutes to harden. The beads were removed from the calcium chloride solution and washed with distilled water. Washing with distilled water removes any possible free yeast that might be on the outside of the beads. So that was how we immobilized our yeast cells in a gel. Here's a rough diagram of one of those beads. So you have the alginate gel, you have the pores, and you have the yeast cells inside. Do we have to use a gel? No, there are other methods of immobilization. The first way of immobilizing would be physical methods, so just as we did, trapping in a gel, or another way would be to attach the enzymes to ceramic beads. Chemical methods of immobilization would be to bond the enzymes to physical supports or to bond them to each other. Now that we have immobilized our enzyme, we have to test its application. What's it like to use? The first thing we did was we transferred our beads to a separating funnel, and we had a straw in the funnel to prevent the tap from getting clogged. Then we added our substrate, which is the sucrose solution. We immediately tested with a glucose test strip, and then every 2 minutes afterwards the solution was tested. The process was continued until the glucose test strip changed colour to indicate the presence of glucose. So all good scientific experiments need something for comparison, so they need a control. Our control was free yeast in the separating funnel, and then we added our sucrose solution. We tested straight away using a glucose test strip, and then every 2 minutes until a positive result for glucose was obtained. The results. Let's discuss the immobilized yeast first. It took much longer for a positive result for glucose to appear, but the product was much clearer. Why did it take so long for a positive result? Well, the sucrose has to make its way in through the pores of the gel and then has to mix with the yeast cells, and the product has to find its way out of the pores. That takes time. In contrast, the free yeast tested positive for glucose much faster, but the product was mixed with yeast. What is the benefit, or what are the advantages of immobilization? The first is that immobilization stabilizes the enzyme. The second is that the enzymes can be reused. The third is that you get a purer product, a product that does not have to go through purification.
Be sure you can give some examples of enzymes in use and consult your textbooks for relevant examples, but here are a few. Pectinase is an enzyme that's used in food processing. It's used to extract juices, particularly from apples and oranges, and it's also used to clarify, to remove the cloudiness from fruit juices. Glucose isomerase is used in industry to convert glucose to the sweeter tasting fructose. This avoids you having to add more sugar to your product. So that was the practical on enzyme immobilization. It ties in nicely with revising your enzymes, checking out bioprocessing, single-cell proteins, and bioreactors. Good luck. Oke, dari video tadi, apa yang bisa kalian dapatkan? Informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Rahadian. Ya, Pak. Yuk, apa yang kamu dapatkan dari video tadi? Atau informasi apa yang tadi kamu dengarkan dari video tadi? Buat yang enzimnya dimobilisasi pakai apa tadi alginat itu cara bikinnya tadi gimana? Anda mengikuti nggak? Si raginya dimasukin ke air, dicampur, terus nanti dimasukin ke alginatnya yang udah berbentuk gel. Diambil pakai syringe, dimasukin ke larutan kalsium klorida ya, biar jadi menggumpal. Ya, betul. Jadi sebetulnya kan tadi terjadi reaksi polimerisasi ya antara si sodium alginat dengan kalsium klorida, nanti jadi kalsium alginat. Makanya bentuknya jadi keras, jadi kayak kelereng-kelereng. Terus udah gitu dites, dimasukin apa namanya, substratnya sukrosa, dites, terus dilihat pakai glucose strip itu, ternyata kalau dibandingin sama yang nggak diimobilisasi si raginya tuh, produknya lebih murni karena nggak perlu dipurifikasi, nggak nyampur sama raginya, sama waktu buat si substratnya berubah jadi produk tuh jadi lebih lama gitu, Pak. Ya, karena apa? Kenapa ketika enzimnya terimobilisasi, waktu yang diperlukan untuk mendapatkan glukosa lebih lama ya daripada yang terlarut? Karena kalau yang terimobilisasi itu si substratnya harus melewati si pori-pori gelnya itu sebelum ketemu sama si enzimnya, si raginya. Jadi butuh waktu lebih lama gitu dibanding yang nggak dimobilisasi. Kalau dimobilisasi langsung ketemu gitu. Ya, betul. Jadi video tadi sebetulnya menunjukkan bahwa Anda mendapatkan keuntungan ya dengan melakukan imobilisasi. Keuntungannya apa? Anda langsung dapat produknya. Walaupun produknya didapatkan dengan waktu yang relatif lebih lama karena ada hambatan perpindahan. Hambatan perpindahan ini ya dari sejak si substrat itu perlu masuk ke dalam pori, masuk ke dalam si kalsium alginatnya, karena dia ada porinya, harus bereaksi dulu sama enzimnya. Nah, produknya glukosanya ini harus keluar dulu. Tapi setelah keluar, Anda dapatnya glukosa. Anda pisahkan glukosa dengan yeastnya. Ya, jadi pemisahannya lebih mudah, enzimnya lebih stabil. Hanya mungkin ada faktor hambatan perpindahan. Ya, tadi juga di video disebutkan ya jenis-jenis enzim apa saja yang bisa diimobilisasi dan apa gunanya. Nah, di sini apa sih beda metode penjebakan dengan metode yang pengikatan tadi? Jadi di sini antara Anda tetap butuh support ya di metode entrapping atau penjebakan ini Anda tetap butuh support. Supportnya ini bisa berupa matriks polimer atau membran. Tapi bedanya enzim itu tidak berinteraksi dengan si support. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan antara dia teradsorpsi, terikat secara ionik, terikat secara kovalen gitu ya.
kalau ini betul-betul tidak ada interaksi. Ya, hanya fungsi si matriks atau fungsi si support ini hanya membungkus si enzim. Ya. Jadi di sini mengurung enzim di dalam istilahnya di sini lattice ya, atau celah dari suatu matriks polimer, atau membungkus enzim dengan menggunakan membran semi-permeable. Nah, karena Anda membutuhkan polimer, berarti Anda perlu melakukan reaksi polimerisasi. Jadi nanti tergantung reaksi polimerisasinya itu seberapa keras ya. Namanya reaksi polimerisasi kan monomer-monomer itu Anda gabungkan ya. Nah, untuk bisa membentuk polimer, kemudian bentuknya berubah dari yang tadinya cair menjadi padat, itu kondisinya mungkin perlu kondisi yang tidak lunak, atau kondisi amobilisasinya ini bisa jadi keras. Kalau yang tadi itu sebetulnya bukan enzim ya yang diimobilisasi. Tadi yang diimobilisasi sebetulnya adalah sel ragi, tapi intinya mirip ya. Jadi reaksi polimerisasinya itu kalau yang di video tadi kan terbentuk antara sodium alginat dengan kalsium klorida. Ya, sehingga nanti membentuk kalsium alginat polimer. Ya, tapi tergantung polimernya. Kalau polimernya itu membutuhkan reaksi yang cukup harsh, ya berarti kondisi amobilisasinya juga harsh, dan potensi untuk kehilangan aktivitas dari si enzim itu makin besar. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, ada dua golongan ya. Satu adalah lattice type yang menggunakan polimer, yang kedua adalah yang microcapsule type. Ini yang menggunakan membran. Ya. Jadi di sini untuk yang lattice type ini menjebak enzim di dalam suatu ruangan. Nah, ruangan itu terbentuk akibat adanya polimerisasi akibat ikatan silang dari polimer yang tidak larut di dalam air. Polimernya itu bisa polimer yang sintetik atau anorganik, bisa juga polimer alami. Contohnya poliakrilamid, PAA atau PVA ya, polyvinyl alkohol. Kalau polimer alami Anda bisa menggunakan pati, karagen ini yang di bahan agar-agar ya, dari rumput laut, ini juga bisa digunakan. Nah, penggambarannya ya seperti ini. Lattice ini kotakan-kotakan ini. Kenapa disebut lattice type? Karena ya Anda bayangkan di dalam polimer itu akan terbentuk ruangan-ruangan, di mana nanti ruangan itu berisi molekul-molekul enzim. Ini contohnya, ya, enzimnya apa saja, kemudian polimernya apa saja yang bisa digunakan. Nah, kalau yang jadi biasanya ini mungkin reaksinya tidak saya jelaskan detail ya. Jadi prinsip reaksinya mirip dengan video tadi. Anda mencampur enzim dengan larutan monomer ya. Kemudian Anda ubah kondisi reaksinya. Ubah kondisi reaksinya bisa dipanaskan, dinaikkan tekanannya, atau tambahkan pereaktan lagi gitu ya. Sehingga nanti terbentuk polimer yang keras. Sehingga nanti setelah terbentuk polimer yang keras, enzimnya terjebak di dalam polimer tadi. Prinsipnya seperti itu. Nah, kalau yang mikrokapsul ini menjebaknya itu dengan membungkus enzim menggunakan membran yang sifatnya semi-permeable. Membran mikrokapsul diameternya antara 1 sampai 100 mikrometer ya. Kemudian bahannya itu macam-macam ya, bisa nilon, poliurea, etil selulosa, polistirin, butil asetat selulosa itu bisa digunakan. Nah, jadi bentuknya atau kira-kira prosesnya seperti ini ya. Bukan prosesnya. Jadi kondisi ini adalah enzimnya, ini adalah si mikrokapsulnya. Jadi membrannya itu bentuknya ya
ya membran ya, jadi kayak selongsong gitu. Terus si enzimnya ditahan di dalam. Nah, bentuknya mungkin secara dari bahan sedikit berbeda, tapi prinsipnya sama ya, menjebak si enzim di dalam ruangan gitu ya, dan enzim substratnya itu perlu masuk dulu. Jadi Anda masih ingat ya, kalau di model apa bedanya model terikat dengan model terjebak? Kalau model terikat, kan Anda masih ingat ya, ini mediumnya dan substrat. Maka karena ada lapisan penahan, ya, lapisan film, lapisan antarfasa antara enzim plus support dengan substrat, maka mekanismenya adalah difusi dulu, baru dilanjutkan dengan reaksi. Tapi kalau untuk yang metode terjebak, enzimnya yang di dalam-dalam gitu ya, maka proses difusi dan reaksinya itu akan simultan. Kalau ini difusi, baru dilanjutkan reaksi. Itu bedanya ya. Jadi kalau yang metode terjebak, substratnya harus difusi, bereaksi, difusi lagi. Kenapa harus difusi lagi? Karena harus masuk ke bagian yang lebih dalam. Kalau yang tertahan, ya ini model sederhana ya. Anda masih ingat asumsi-asumsi apa saja yang perlu diperhatikan untuk masing-masing kedua model ini. Paling sederhana sudah dijelaskan di kuliah bioreaktor. Tapi intinya kalau yang ini adalah difusi dilanjutkan dengan reaksi, kalau yang terjebak itu adalah difusi reaksi secara bersamaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo Pak, saya mau tanya. Oke. Untuk enzim yang dibungkus seperti ini, apakah memungkinkan Pak jadi enzimnya tuh lebih tahan pada perubahan pH maupun perubahan suhu? Karena kan istilahnya seperti dilindungi gitu mungkin Pak sama supportnya itu. Ya, betul. Jadi kalau untuk metode yang terjebak, ini kan selama kondisinya itu tidak merusak matriksnya, itu enzimnya aman di dalam, ya. Betul. Jadi yang perlu diperhatikan ketika Anda mengoperasikan si enzim bentuk terjebak seperti ini, berarti kondisi operasi reaksinya ya. Jadi kan tadi kan yang tadi saya ceritakan kan kondisi operasi pembuatan enzimnya. Jadi memang sudah harsh karena mungkin membentuk polimernya itu perlu reaksi yang harsh, sehingga ada kemungkinan enzimnya itu tidak semua dalam kondisi baik ya. Jadi ada tantangan atau ada kelemahan, enzimnya mungkin rusak. Tapi kalau sudah jadi dan enzimnya itu aktif, nah yang perlu diperhatikan dalam kondisi reaksi itu adalah kondisi reaksinya tidak akan merusak si polimernya. Ya. Selama bisa dipastikan substrat bisa masuk, produk bisa keluar. Kalau substrat nggak bisa masuk, ya sama aja bohong ya. Jadi polimernya harus dipilih sehingga dia bisa mendifusi dan bisa mendifusikan produknya keluar. Nah, setelah itu ya kondisi operasi dari reaksinya harus tidak merusak si polimer. Tapi secara umum polimer ini kan bahan yang kuat ya, mau yang organik maupun yang sintetis dengan reaksi polimerisasi apalagi ya, dan membran ini kan punya ketahanan yang lebih terhadap perubahan kondisi lingkungan. Apalagi kalau kondisi lingkungannya itu perubahan pH yang tidak terlalu ekstrim ataupun perubahan temperatur gitu. Betul. Ya. Jadi dengan menggunakan metode entrapping itu perlindungan terhadap enzimnya itu lebih baik. Tapi ya tantangannya tadi memastikan substrat bisa masuk, produk bisa keluar. Ini kan mungkin jauh lebih menantang atau ya itu perlu lebih dipikirkan dibandingkan kalau yang bentuk pengikat. Kalau pengikatan kan
enzim selama enzim itu bisa terikat dengan baik dan tidak rusak enzimnya, kemungkinan substrat bereaksi dengan enzim kan lebih besar ya, karena enzimnya di luar. Kalau ini kan enzimnya di dalam. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, rasanya di tugas besar ada ya bagian yang kalian perlu mencari di enzim yang sudah ditugaskan ke tiap-tiap kelompok. Aplikasinya ketika di dalam kondisi imobilisasi seperti apa? Biasanya diimobilisasikan dalam kondisi bagaimana atau dengan cara apa, kondisinya bagaimana. Nah, Anda perlu bandingkan ya dengan kondisi optimum, karena nanti kita akan juga lihat kondisi optimum. Enzim kan punya kondisi optimum ya, pH, temperatur gitu. Kondisi optimum ketika enzim tadi diimobilisasi itu bisa berbeda dengan enzim terlarut. Ya, ada kondisi-kondisi yang mungkin geser gitu ya. pH-nya mungkin naik atau turun, temperaturnya mungkin naik atau turun. Temperatur optimumnya atau pH optimumnya. Nah, ini coba di tugas besar itu Anda juga cari. Anda lihat ada nggak pergeseran kondisi optimumnya. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke istilah ya, atau mungkin nanti kalau Anda baca paper, baca jurnal terkait enzim yang terimobilisasi. Jadi di sini tabel ini membandingkan enzim dalam kondisi terimobilisasi menggunakan metode tertentu. Ya, metodenya Anda bisa lihat di kolom yang sebelah kiri ya, ada adsorpsi, ada ionik, ada kovalen diazo, ada kovalen peptid, ada kovalen alkilasi, ada cross-linking, dan ada entrapment. Entrapment-nya ada yang pakai polimer, ada yang pakai membran. Terus kolom kedua ini adalah enzimnya. Ya, beda-beda ya. Masing-masing kan dia punya metode imobilisasi yang beda dan substratnya tentunya beda-beda. Nah, ada istilah aktivitas relatif. Dari namanya Anda bisa menebak ya, apa sih maksud aktivitas relatif? Ini adalah ketika dibandingkan dengan kondisi terlarutnya. Jadi kalau enzim itu tidak diimobilisasi, ini aktivitasnya katakanlah 100% gitu. Nah, aktivitas relatif ini menunjukkan penurunan terhadap aktivitas ketika enzimnya tidak terimobilisasi. Ya, Anda lihat ya. Satuannya biasanya adalah persen. Ya. Jadi 10%. Artinya apa? Ketika glukoamilase itu diadsorpsi dengan karbon aktif, mengkonversi pati, ternyata aktivitas relatifnya itu menjadi 1/10. Ketika menggunakan acid clay turun, ya ini dari hasil eksperimen ya, dan nilainya tidak fix, tentunya tidak fix hanya 10% atau 20% atau 70%, tapi ini rata-rata dari penelitian yang dilakukan atau percobaan yang sudah dilakukan. Bahkan ketika tripsin ya, Anda lihat ya, penurunan aktivitas relatifnya menjadi kecil sekali. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ketika Anda mengimobilisasi, kan tujuan awalnya biar enzimnya bisa dipakai lagi. Biar gampang dipisahkan, terus bisa dipakai lagi, operasinya, reaksinya bisa dioperasikan secara kontinu gitu ya. Tapi yang langsung muncul ini adalah aktivitas relatifnya. Maksudnya gimana? Aktivitas dari si enzim itu pasti akan turun. Kenapa bisa turun? Satu, kira-kira dari mana? Kenapa aktivitasnya itu turun? Kan nggak ada yang 100% ya. Tidak ada yang sama seperti kalau tidak diimobilisasi. Kira-kira kenapa? Ada hambatan difusinya, Pak.
Ya, satu ada hambatan difusinya. Yang kedua dari sisi reaksinya. Jadi ketika Anda mengimobilisasi, kan tadi Anda lihat ya, Anda pakai ionik, ada pakai kovalen, ada adsorpsi, kan ada kemungkinan kita tidak bisa 100% menghindari sisi aktif itu tidak terpengaruh. Bisa jadi pas nempel, sisi aktifnya ngadep ke supportnya. Atau ion yang berikatan dengan supportnya itu adalah ion dari sisi aktif. Kan kita tidak bisa memastikan 100% itu tidak terjadi ya. Terus kalau pakai kovalen, mungkin Anda sudah memastikan di blok pakai yang inhibitor kompetitif. Tapi karena reaksi ikatan kovalennya itu harsh, bisa jadi merusak sebagian dari enzim. Belum nanti setelah jadi ada hambatan difusi. Kan Anda masih ingat ya, ada yang ingat cara menguji aktivitas atau unit aktivitas dari enzim itu apa? Definisi unit aktivitas? Marcella. Iya, Pak. Ya. Anda masih ingat, Pak? Kalau nggak salah itu jumlah enzim yang menghasilkan 1 mikromol substrat. Yang mengkatalisis 1 mikromol substrat. Per satuan waktu ya, biasanya. Iya. Jadi, unit aktivitas itu Anda bisa lihat dari berapa kebutuhan enzim untuk mengkonversi sekian mol substrat per menit atau sekian, atau yang bisa menghasilkan sekian mikromol atau mol produk per menit gitu ya. Nah, jadi nanti Anda bisa dapatkan jumlahnya itu menjadi lebih banyak. Kalau jumlahnya lebih banyak berarti aktivitasnya menjadi lebih turun gitu ya. Jadi kalau kebutuhan enzimnya itu naik ya berarti aktivitas per jumlah enzim itu menjadi turun. Ya, jadi adanya tadi ya kelemahan dari cara mengikatnya, kemudian kerusakan enzimnya, kemudian hambatan difusinya, ini secara keseluruhan akan menurunkan aktivitas dari enzim. Tapi tetap ketika Anda dapatlah katakanlah aktivitasnya turun sehingga tinggal 70% gitu. Anda tetap pilih yang terimobilisasi atau pilih dilarutkan saja. Atau kalau misalnya turun sampai 10%, Anda pilih yang terimobilisasi atau pilih yang dilarutkan. Nah, ini kembali lagi nanti ke pertimbangan operational cost-nya ya. Karena operational cost itu nanti munculnya dari mana. Kalau memang ternyata dari penggunaan enzim, OPEX-nya itu gede banget ya, walaupun dengan diimobilisasi itu aktivitasnya turun, ya mungkin Anda tetap memutuskan untuk diimobilisasi. Lalu kalau aktivitasnya turun, apa yang harus dilakukan? Ya, tambah saja jumlah substratnya gitu ya. Jadi mungkin substratnya ditambah sehingga nanti produktivitasnya itu bisa naik. Kira-kira gitu. Nah, ini membandingkan ya, tabel yang ini itu membandingkan antara, ini secara umum ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi carrier banding itu kan ada adsorpsi, ada kovalen, kemudian ada cross-linking, dan ada entrapping. 5 metode ini dari beberapa karakteristik. Misal dari pembuatannya. Ya, dari pembuatannya mana yang relatif mudah, mana yang susah. Kemudian dari kemampuan menahan aktivitas enzim. Ya, mana yang berpengaruh terhadap aktivitas enzim, mana yang paling tidak berpengaruh. Spesifitas substrat, apakah dia bisa mengubah spesifitas, maksudnya ya kemampuan dia mengkonversi substrat ya, kemampuan dia mengkonversi substrat menjadi produk itu apakah terpengaruh atau tidak, kekuatan ikatannya bagaimana, regenerasinya bagaimana gitu ya. Anda lihat ya, kalau
regenerasi itu apa ya? Jadi kalau enzim itu diimobilisasi, kan tadi Anda lihat ya aktivitasnya kan turun. Nah, Anda juga perlu paham bahwa secara umum si enzim pun itu makin lama aktivitas juga akan turun kan ya, tanpa harus diimobilisasi. Kalau misalnya Anda bisa memisahkan enzim dengan baik, terus dipakai lagi, itu kan aktivitas juga akan makin turun. Nah, di sini regenerasi ini maksudnya adalah membuat atau apakah Anda bisa menggunakan kembali si support tadi dengan enzim yang baru. Kebayang ya? Jadi maksudnya regenerasi itu seperti apa? Jadi kalau Anda lihat kalau menggunakan metode adsorpsi atau ionic binding ya, kalau ternyata nanti aktivitasnya sudah 0, Anda lebih mudah untuk mengganti dengan enzim yang baru. Tapi kalau covalent binding, ini kan dengan support dia sudah terikat dengan kuat. Atau cross-linking kan dia sudah di dalam, tertahan di dalam, kalau yang entrapping kan dia sudah tertahan, kemudian cross-linking juga terikat dengan kuat ya. Jadi kalau mau bikin lagi dengan support yang sama, tapi enzimnya diganti, ini yang 3 metode ini relatif tidak mungkin untuk dilakukan. Kemudian dari penggunaan umum, kemudian biaya imobilisasinya seperti apa, itu juga dibandingkan secara general. Penggunaan umum ini maksudnya apakah umum digunakan ataukah sering digunakan gitu ya. Makin tinggi berarti ya makin sering digunakan. Oke, apakah ada pertanyaan dulu sampai di sini? Pak, saya mau bertanya. Yuk. Tentang tadi yang kondisi lunak dan keras itu seperti apa ya? Saya kurang mengerti. Dan juga kalau misalnya imobilisasi sel, apakah selnya ini selain itu mengkonversi substrat juga bertumbuh ya Pak, berkembang biak juga? Oke. Kalau terkait kondisi lunak dan keras itu sebetulnya ya bisa ke temperaturnya ya. Karena biasanya kalau Anda membuat polimer itu kan Anda perlu menaikkan temperatur. Kalau yang tadi ya, yang cross-linking atau ikatan kovalen, itu kondisi kerasnya itu disebabkan karena Anda menambahkan banyak zat kimia. Ya, banyak zat kimia, satu tadi untuk ngeblok sisi aktif enzim pakai zat inhibitor kompetitif. Kemudian Anda nambahkan zat kimia untuk mengaktifasi permukaan dari si supportnya, itu Anda tambahkan zat kimia. Mungkin Anda perlu memanaskan gitu ya. Itu kan kondisinya sudah tidak lunak kan. Kalau lunak itu ya berarti nggak ada penambahan zat atau minimal temperatur ruang, tekanan ruang gitu ya. Kalau kondisi keras itu ya berarti Anda naikkan temperaturnya, Anda tambahkan chemical ini itu gitu ya. Kalau polimerisasi di entrapment kan juga Anda tambahkan chemical. Terus mungkin Anda perlu panaskan gitu ya. Jadi hal-hal itu ada peluang dari kondisi yang seperti itu, ada peluang enzimnya itu rusak secara fisik gitu ya. Kalau rusak secara fisik berarti kan ya aktivitasnya kan akan hilang. Oke, kemudian kalau imobilisasi sel sebetulnya prinsipnya sama ya. Tujuannya adalah sel itu mau dipakai ulang. Tapi biasanya sel yang diimobilisasi ini diimobilisasi dengan tujuan Anda ingin sel itu menghasilkan enzim tertentu. Ya, jadi enzimnya biasanya yang ekstraseluler ya, sehingga nanti reaksinya bisa berjalan di luar sel. Kemudian metodenya itu juga mirip ya, diikatkannya pun ada adsorpsi, ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen.
dan pengaruhnya terhadap sel itu mirip dengan pengaruh terhadap enzim. Pengaruh itu maksudnya seberapa dia merusak sel atau seberapa dia seberapa kuat ikatannya antara si support dengan sel. Ya. Tapi prinsip dasarnya sama. Nah, dari sisi pertumbuhan sel, ya tentunya selnya akan tumbuh. Hanya ketika dia digunakan ya selama durasi penggunaan, ini biasanya metode imobilisasi ini sekaligus akan menghambat laju pertumbuhan mikrobanya. Jadi kalau yang imobilisasi sel, itu tujuannya bukan untuk menumbuhkan sel. Kalau tujuan Anda adalah menumbuhkan sel, jangan diimobilisasi. Tapi lebih ke konversi substrat menjadi produk dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh sel tadi. Sehingga dalam durasi proses konversi itu, selnya itu tidak tumbuh dengan sangat signifikan, sehingga tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi imobilisasinya. Maksudnya, katakanlah dia diimobilisasi dengan dijebak gitu ya, di perangkap dalam matriks. Jadi selama proses konversi substrat menjadi produk oleh sel tadi, dianggap pertumbuhan selnya tidak cukup signifikan sehingga terus matriksnya pecah gitu ya, karena selnya tumbuh dengan cepat. Enggak. Tapi lebih, kenapa kita mengimobilisasi sel? Karena kita butuh enzim yang dihasilkan oleh sel tadi. Kenapa nggak enzim yang diimobilisasi? Karena enzim mahal. Ya, kalau pakai enzim murni itu mahal. Sehingga yang dipakai adalah selnya. Kebayang ya? Metodenya sama persis sih. Ada yang dijebak, ada yang diikat. Jebak tinggal nanti apa saja yang digunakan itu Anda bisa cek di sini ya. Ya, jadi yang diikat ya ada ini, kemudian kalau ionik ya berarti pakai ion exchange ya. Zatnya bisa sama ya dengan yang bahan kariernya atau bahan supportnya bisa sama dengan yang untuk enzim sebetulnya. Chemical yang digunakan pun bisa sama. Bisa pakai glutaraldehyde juga kalau untuk ikatan kovalen. Polimer yang digunakan pun mirip. Anda bisa pakai polimer organik dari pati atau polimer yang sintetik. Anda juga bisa pakai membran untuk mengimobilisasi sel. Oke, cukup menjawab, teman? Menjawab, Pak. Terima kasih banyak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya. Yuk, silakan. Tadi saya masih bingung, Pak, yang buat cross-linking sama kovalen itu kenapa jadi nggak mungkin buat regenerasinya? Soalnya kan dia supportnya, ikatnya maksudnya mirip absorpsi. Harusnya tetap bisa nggak sih, Pak? Oke. Kalau yang covalent binding itu kan support dengan enzim itu kan terikat dengan kuat ya. Ya, dia terikat dengan kuat sehingga nanti kalau misalnya enzimnya sudah gone gitu ya, udah tidak bisa dipakai lagi, sementara kan support ini Anda pengen pakai lagi. Maksudnya regenerasi itu kayak support lagi, tapi mengganti dengan enzim yang fresh gitu. Karena aktivitas dari enzim yang sebelumnya sudah turun, terus sudah tidak visible lagi. Nah, kalau yang kovalen, ini hampir tidak mungkin dilakukan. Karena untuk melepas kembali ya mungkin bisa juga sih, tapi ini relatif ya, lebih susah dibandingkan yang dua ini. Apalagi kalau entrapment. Entrapment kan polimernya kan sudah membungkus si enzim. Jadi kalau enzimnya itu sudah tidak bisa dipakai, ya berarti bungkusnya pun ya ngapain, mending bungkus enzim baru dibungkus pakai bungkus yang baru gitu kan ya. Nah kalau yang cross linking, nah ini sebetulnya kalau cross linking saja ya enzimnya tinggal dibuang kan ya. Anda kan tidak pakai support ya kalau cross linking. Jadi kalau si enzim yang terimobilisasi ini sudah tidak layak pakai, ya sudah Anda melakukan cross-linking enzim yang baru.
Kecuali yang tadi kalau cross-linking terus diabsorpsi, ya tinggal dibuang saja enzim yang sudah rusak, nanti meng-cross-linking enzim yang baru diabsorpsikan ke support yang lama, bisa kalau itu. Kalau di sini itu maksudnya yang cross-linking enzim saja. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ini nggak saklek ya sebetulnya. Terus dibilang mudah sekali, terus sukar itu sukar sekali. Relatif ya, Mas. Relatif. Di bagian berikutnya itu kita akan lihat seberapa jauh sih metode itu akan menurunkan aktivitas misalnya. Jadi kan sudah ada ya satu tabel ini untuk melihat oh kira-kira kalau absorpsi fisik itu turunnya bisa sampai 10%. Beda metode atau beda bahan, ternyata enzim yang sama itu aktivitasnya turunnya beda. Tapi ini sangat subjektif juga sebetulnya. Enggak terus kalau pakai karbon aktif dan glukoamilase apakah selalu lebih jelek daripada acid clay? Sebetulnya juga enggak juga ya. Tergantung nanti ketika proses imobilisasi ya. Ketika Anda mengimobilisasi itu kan tadi kebayang ya karbon aktif diaduk temperatur sekian, durasinya sekian, nah itu akan berpengaruh. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Ini kuliahnya kan hanya 2 jam ya. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Oke.